lebih 20 tahun. Dan karakternya beliau, saya selalu bersama dengan beliau, baru sama-sama kayak lagi ini di Jogja, baru kemarin saya datang. Ya, sama-sama dengan owner. Owner kita itu tidak seperti owner-owner yang lain. Kayak misalnya susah ditemui, susah diajak bicara, susah diajak ngobrol. Kamu mau ngobrol apapun, beliau layani. Termasuk Anda mungkin adalah orang yang baru, tapi kalau kamu chat dan mengaku anggota MGI, beliau pasti balas. Responsibelnya luar biasa. Kemudian beliau punya karakter itu enjoy sekali. Kemudian beliau dari awal mengatakan kepada kami, kalau mau sukses di sebuah bisnis apapun itu, dan dimanapun Anda berbisnis, miliki 3 karakter. Kalau kau punya 3 karakter, itu sudah modal besar untuk sukses di bisnis. Tapi beliau mengatakan, kalau kau tidak punya 3 karakter ini, kamu tidak bisa berbisnis, dimanapun tidak bisa sukses. Apakah itu? Anda harus sabar, jujur, amanah. Kalau kau punya ini 3, kamu sudah ada modal untuk sukses berbisnis. Makanya saya kasih tahu dulu, sanggupkah Anda punya karakter ini? Kalau Anda sanggup dan bisa punya karakter ini, ya kita lanjut ber-MGI. Tapi kalau tidak, tak usah. Nggak ada orang sukses kalau tidak ada ininya sih. Kenapa harus sabar? Kenapa harus sabar? Mengawali sebuah bisnis, disitulah sebenarnya butuh kesabaran tingkat tinggi. Tidak semua orang berbisnis itu mulus jalannya langsung. Ada yang diejek-ejek, ada dulu yang dihina-hina, ada yang baper-baperan, ada yang kurang bisa konsisten, kadang malas, kadang rajin, malas lagi, rajin lagi. Di situ nih sabarnya tingkat tinggi, karena boleh jadi adik besok-besok jalan menawarkan ini barang, anggaplah menawarkan kacamata, karena produknya MGI bukan cuma kacamata kan, dari ujung kaki sampai ujung kepala ada. Cuma yang populer itu adalah kacamatanya, teknologi nanonya. Nah, menawarkan ini barang boleh jadi 5, 6, 7, 8 sampai 10 orang semuanya menolak. Gak ada yang percaya. Boleh jadi itu Anda alami nanti ketika menawarkan. Tapi tahukah Anda rumusnya yang namanya sukses? Anda tawarkan 100 orang, hanya 2 yang menerima, yang menolak berapa? 98. Anda tawari 100 orang, yang percaya beli cuma 2, berarti yang menolak 98. Yang terima hanya. Kalau di MGI ini sudah Sukses. nanti Anda akan lama. Tapi jika Anda hanya menawarkan 10 orang, lalu tidak ada yang respon, menolak semua, mengejek semua, lalu tiba-tiba Anda berhenti, belum sampai 100 orang, Anda sudah berhenti, selesai, tidak ada disebut, tidak ada apa-apa. Makanya modal berjuang dulu saya kasih, sehingga Anda bisa memiliki sabar. Hanya begitu. Hanya menawarkan 20 orang, 30 orang, tidak ada satu pun. Tapi modalnya sudah ada. Apa itu? Anda sudah sukses. Meskipun 30 orang itu tidak ada yang membeli, tidak ada yang percaya. Bahkan 30 itu menghina, mengejek, mengolok-olok, dan lain-lain sebagainya, mengata-ngatai. Dan boleh jadi orang dekatmu, sahabatmu kah, kakakmu kah, ommu kah, tantemu kah, dan semuanya mengejekmu. Tapi kalau kau sudah sanggup menawarkan kepada 30-50 orang, meskipun tidak ada yang beli, itu Anda sudah sukses. Suksesnya di mana, Pak? Tidak ada yang beli. Memang sukses itu bukan ukurannya ada beli atau tidak. Ukurannya itu kamu sukses karena kamu tidak bosan dan tidak pernah menyerah untuk menawarkannya. Sampai 1000 orang pun kau tawari dan mereka menolak.
Anda sudah sukses karena kamu sudah menawarkan yang ke-1000 kalinya. Apa kesuksesannya, Pak? Kamu kesuksesannya adalah tidak menyerah menawarkan. Tidak menyerah menawarkan. Tidak menyerah menawarkan. Itu di situ. Jadi saya sudah kasih langkah awal. Kalau Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu, jangan dulu cerita sukses. Tidak ada cerita sukses kalau tidak pernah melewati semuanya ditolak. Jadi seandainya ada orang yang jelas-jelas akan menolakmu, tawari ke dia. Padahal jelas ini mau karena tolak. Artinya supaya hatimu belajar bagaimana kalau ditolak. Seandainya ada 10 orang, oh jelas nggak tolak kak ini, pergi kan? Supaya kamu bisa belajar bagaimana rasanya kalau ditolak. Mental. Iya. Daripada ditawari, beli, ditawari, beli, ditawari, beli. Wah sukses mah ini 5 orang kutawari beli semua. Pas orang ke-6 menolak. Tidak beli. Kamu kecewa kan? Satu saja kamu kecewa karena 5 tadi yang sudah beli. Yang bagusnya itu ditolak. Baru suksesnya satu. Karena kenapa? Seiring dengan prosesnya. Ada proses yang harus dilalui. Kemudian setelah pemiliknya ada produknya. Di sini kita cerita tentang produk. Yang perlu diketahui adalah kualitasnya. Apakah barang ini berkualitas? Saya yakin Adinda sudah pernah mendengar cerita tentang MGI, sudah banyak cerita tentang barang-barangnya MGI. Mungkin hanya telat sedikit mau memahami bisnisnya. Kalau mendengar dari cerita-cerita sana, sudah sampai ujung Indonesia ini MGI sudah ada. Dan MGI sudah masuk 8 tahun. Ya, sudah masuk 8 tahun. Kalau kita berbicara kualitas, produknya itu MGI ada uji klinisnya. Dokter mengatakan jangan pakai alat kesehatan kalau tidak ada uji klinisnya. MGI punya uji klinis. Kalau MGI punya uji klinis, maka layak untuk ditawarkan, tidak ragu lagi, meskipun yang kita tawari adalah dokter. Sama saya masih banyak chat-chatnya dokter di situ. Saya kemarin kirim barang ke Malili, seorang dokter juga. Sudah berapa tahun dia dokter tidak bisa kasih sembuh mamanya. Kenapa nak pakaikan kacamata, mamanya sembuh? Makanya dia berapa kali juga kirim KTP ke saya. Dia itu sudah mendaftar beberapa orang dokter semua. Enak kan? Makanya tak usah ragu lagi. Uji klinisnya ini menandakan bahwa ini barang berkualitas dan tidak diragukan lagi untuk ditawarkan. Meskipun menawarkannya kepada orang-orang kesehatan. Karena orang kesehatan sendiri mengatakan kalau ada alat bantu kesehatan, jangan coba-coba kalau tidak ada uji klinisnya. MGI punya uji klinis. Kemudian produk ini pertama dia punya 1:1 miliar partikel nanonya kecilnya. Ini di sini kan kandungannya di sini. Kandungannya di sini. Di sini dipasang 5 kandungan teknologi yang itu kalau bersentuhan dengan kulit itu langsung menyerap, tidak menunggu menit karena kecil partikelnya. Jadi jangan bilang tunggu dulu 15 menit, enggak. Pas menempel ini sudah langsung bekerja, menyatu dengan aliran darah. Nah, apa maksudnya ini 1:1 miliar kecilnya? Saya kasih contoh yang bisa masuk akal saja ya. Kalau di sini ada batu tourmaline atau batu germanium, anggaplah misalnya kalau besarnya kayak gini, batu tourmaline-nya. Kalau ini dibagi 10.000, dicabik-cabik jadi 1.000, mungkin masih kelihatan pasir, seperti pasir, betul tidak? Tapi kalau ini kecilnya diurai menjadi 10.000, mungkin masih kelihatan seperti tepung. Ya, masih kelihatan seperti tepung. Tapi coba bayangkan, kalau ini dicabik, diurai menjadi 1 miliar, kecilnya kira-kira bagaimana?
tidak bisa kelihatan dengan itu, bisa mencair, dan itu kecilnya seperti itu kecilnya dia. Ya, itu contoh sederhana saja. Oke. Nah, kenapa harus kecil kandungannya? Kenapa mesti 1:1 miliar partikel nanonya kecilnya? Supaya itu kandungannya tidak hilang. Kandungannya tidak hilang. Makanya ini digaransi seumur hidup kandungannya tidak hilang. 1 kali beli, Anda seperti punya rumah sakit sendiri di depan mata seumur hidup. Meninggal dunia, anakmu pakai. Anakmu meninggal, cucumu pakai. Ini nggak ada kadaluarsanya, nggak ada expire-nya. Nah, nanti ada bilang, oh nanti kalau aku beli itu 1.400, tiba-tiba cukup 2 tahun, 3 tahun, hilang kandungannya. Nanti harus beli lagi. Nah, itu digaransi dan itu bisa digantikan yang baru. Tapi 8 tahun ini tidak seorang pun yang mengajukan bahwa kandungannya hilang. MBI sudah 8 tahun. Tapi kalau ibu, adik merasa kalau ini nanti dibeli dalam jangka 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, hilang kandungannya, tolong diklaim. Nanti digantikan yang baru. Meskipun itu sudah puluhan tahun. Oke. Kemudian produk ini bisa dilihat kualitasnya dari beberapa testimoni yang ada. Apa maksudnya? Kami punya grup WA Testimoni Indonesia. Dalam grup itu, dalam setiap menitnya, setiap jamnya, selalu ada video-video pengakuan yang pakai produk MGI itu. Seperti apa pengakuannya sebelum memakai dan seperti apa pengakuannya setelah memakai. Hampir di setiap jam ada muncul video-video yang berbeda dengan suku dan bahasa yang berbeda. Karena kita Indonesia. Di situ saya ada di grup itu, tiba-tiba ada orang Jawa dengan bahasa Jawa, orang tua menjelaskan. Kita orang Bugis mengatakan, apa artinya, terjemahkan. Tiba-tiba orang Bugis juga kasih naik dengan bahasa Bugisnya. Orang Jawa berteriak, apa artinya, terjemahkan. Artinya apa? Tidak mungkin suku yang berbeda-beda di seluruh Indonesia ini mau sepakat mengatakan katakan yang baik-baik saja untuk produk ini. Akan tetapi itu keluar dari hati dan pengalaman masing-masing orang. Nah, jadi Dinda, jangan lagi ada khawatir menawarkan barang ini. Untuk konsultasi hubungi Fadil, hubungi saya kalau tidak aktif. Dan boleh jadi besok-besok banyak yang bertanya di lapangan, tak usah khawatir. Nanti dia bertanya begini, apa mau bilang? Nanti dia bertanya begini, apa mau bilang? Enggak, tawari saja. Kalau ada pertanyaannya, catat atau langsung telepon Fadil. Ada ini tuh mau dijelaskan begini, nanti Fadil yang telepon. Bagusnya video call. Ini Fadil orangnya kena gula, ini Fadil kena diabetes, ini kena stroke, asam urat, video call. Fadil jelaskan, Anda cukup mendengarkan apa penjelasannya Fadil, sampaikan kepada pasien. Oke? Kemudian, setelah Anda tahu kualitas produknya dan tak ragu lagi menawarkannya, Anda bisa lihat seperti apa pasarnya. Apa yang dimaksud di sini? Maksudnya kalau ada produk, kan kita ada mau yang dipasarkan, ada yang mau dijual. Pasarnya itu luas atau bisa bertahan lama. Jadi bisnis itu tidak. Ketika Anda memegang satu produk, kamu harus tanya produk ini. Siapa yang mau beli? Di mana mau dijual? Siapa yang butuh? Kira-kira ini siapa yang bisa pakai? Karena kenapa? Kalau Anda mendatangi orang yang tidak tepat, pasti tidak laku barangnya. Coba. Kalau kacamata medis ini bisa dipakai anak-anak, bisa dipakai remaja, orang tua, kakek-kakek, laki perempuan, maka saya katakan pasarnya luas. Tidak terbatas oleh umur, tidak terbatas oleh kelamin. Jenis kelamin, perempuan, laki bisa pakai. Terus, saya mengatakan luas pasarnya
Karena ini tidak memandang pula apa profesi orang. Halo Gunawan. Bosku Gunawan. Yo, warni tuh kiri bung. Oke, mantap. Siapa kek? 8 semua. 8 semua, berarti sisa 2 paket. Mantap. Ye. Oke, gas. Kalau si kemala anu barang kamu tuh. Oh iya. Nah. Ikut jalan-jalan aja nih bung. Ah iya. Pokoknya. Jangan ya. Mau itu. Tegi aja ya. Kakak kemar kasih yang kemanya Fadil ya sering-sering. Nah, kalau aku lo kira baja ya kamu kok diulang. Ba, jauh kamu ya? Ayo Pak bung. Atau yang lantai 2. Ayo bung ya. Oke. Ya oke sih bung. Hei. Nah, ini orang penjual es krim. Tiba-tiba terperosok dengan bisnis ini, melihat kondisi yang ada di dalam teman-teman sebaya, anak-anak muda lebih muda daripada kita, tapi karena dia punya kemauan sehingga dia bisa belajar banyak di markas, satu persatu ilmunya ada, skillnya ada, akhirnya jaringannya sudah besar. Ya. Nah. Oke. Terus saya mengatakan pasarnya luas karena semua profesi bisa beli. Ini sopir bisa pakai, ya pegawai desa bisa pakai, staf desa bisa pakai, kelurahan bisa pakai, pegawai bisa pakai, mau apapun profesinya, kacamata medis ini bisa dipakai oleh semua orang dan semua kalangan. Apapun backgroundnya, tidak memandang dia petani atau pejabat, orang desa atau orang kota, semuanya bisa pakai. Maka pasarnya bisa menjangkau dimanapun Anda tawarkan. Tak usah ragu lah ke sentral tempe kah, ada kayak yang butuh di sini. Enggak, tawarkan saja asalkan ada manusia di depanmu, dia pasti bisa pakai. Ya, yang menjadi persoalan hanya karena kalau Anda tawarkan ke binatang. Selama namanya manusia butuh ini, cuma mereka belum paham. Terus ini apakah bisa dijual lama di bisnis lama atau tidak? Maksudnya siapa tahu produk ini hanya dibutuhkan 2026, maka 2027 bisnismu selesai. Kalau hanya ini dibutuhkan 2027, maka was-waslah 2 tahun ke depan bisnismu sudah selesai. Akan tetapi saya masih mengatakan kalau ini barang dibutuhkan selama manusia ada di bumi ini, maka Anda bisa jualan pakai ini, barang ini selama-lamanya. Beda kalau misalnya alat-alat atau barang-barang yang lain mungkin ada musimnya. Contoh, pernah ada HP yang ada senter-senternya, sekarang mulai redup, tidak ada nih. Ya berarti itu ada zamannya. Boleh jadi dulu ada istilahnya apa? BlackBerry pada zaman itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Berarti yang punya BlackBerry nggak berbisnis lagi kan, kalau kecuali kalau dia berinovasi terus kan. Sama dengan ini, pasarnya luas, bisa tahan lama untuk bisnis. Jadi yakin lagi saja kalau ini kita bisnis tidak ada selesainya. Ya, ini barang. Kenapa saya bilang pasarnya luas? Beda dengan yang lain. Coba bayangkan kalau ada jual daster misalnya, atau jual kudung, yang beli siapa kira-kira? Menurut adek siapa yang beli daster? Rata-rata perempuan, ibu-ibu. Berarti anak-anak tidak beli, laki-laki tidak beli. Berarti itu namanya limited market. Market pasar yang terbatas. Nah, kalau Anda jual pupuk, yang beli siapa? Petani. Jadi kalau kamu bawa dari Asurajang sampai Jalan Beringin, tembus ke Jalan Veteran sampai Lapangan Merdeka, kau bawa pupuk tawari orang, kira-kira ada nggak laku? Nggak ada, karena yang beli hanya petani. Berarti itu limited market.
Tapi kau bawa ini, mau petani, mau ibu rumah tangga, mau pak kantor, mau apa, semuanya bisa beli. Jadi ini enaknya ringan dibawa kemana-mana, untungnya besar, ya efeknya juga luar biasa bagi mereka yang menggunakan barang ini. Nah, kemudian saya kasih indikasi bahwa ini bisa dijual lama. Nah, yang menggunakan ini mau sakit atau tidak sakit tawari, karena semua orang di dunia modern ini tidak ada lagi yang tidak pakai handphone. Betul tidak? Kalau di Asoraja masih ada nggak rumah yang tidak ada handphonenya? Ada semua. Penerima raskinnya saja bagus Iya. HP-nya. Iya. Jadi Iya. masuknya begini. Kalau dia tidak pernah merasa ada sakitnya, ada ada kolesterolnya, asam uratnya, tapi dia pakai ini. Ini ada radiasinya, ini ada anti radiasinya. Ini ada Blu-ray-nya, sinarnya yang merusak mata ini sinarnya. Ini ada anti sinar birunya. Maka semua orang yang memiliki handphone potensial semua memakai kacamata ini. Jangan lewatkan, tawari kamu itu pakai handphone. Handphone itu jangan bilang itu baik-baik saja. Itu adalah pembawa penyakit di dunia, di era digital. Dulu kan dokter begini, Anda kena diabetes, gula, jangan makan yang Manis-manis. manis-manis. Anda kena kolesterol, jangan makan yang minyak-minyak. Anda kena asam urat, jangan makan yang Sayur. kacang-kacangan. Sekarang bukan zamannya lagi itu. Karena makanan di era digital ini bukan lagi satu-satunya membawa penyakit ke tubuh ini. Akan tetapi Anda harus paham, radiasinya ini bisa mendatangkan berbagai penyakit akut. Ini Anda tidak makan manis-manis karena Anda diabetes. Anda tidak makan kacang-kacangan karena Anda asam urat. Stop. Kalau Anda menghindari semua makanan itu tapi tidak bisa menghindari ini, sama saja. Wih, saya tidak kenapa banyak orang di era sekarang mengatakan, ku hindari semua nih kayaknya pantanganku ini. Tapi kenapa tidak bisa berhenti gatalku, apa dan lain-lain? Iya, karena Anda tidak bisa menghindari ini. Nah ini kalau disentuh begini, ini sangat mengganggu peredaran darah. Apalagi disentuh dalam waktu jangka lama. Kira-kira kalau adik main HP, berapa menit baru bisa berhenti? Wah, luar biasa. Ini deh, suruh main buku jalan kopi ya, Pak? Minum kopi. Sudah bukan minum kopi kerulannya. Ya. Boleh kau makasih. Eh.